Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10, mendamaikan persaudaraan seiman yang sekarang menjadi istilah yang sudah diterima di tengah-tengah masyarakat dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Suatu persaudaraan berdasarkan iman. Jadi istilah yang lebih tepat sebetulnya adalah ukhuwah imaniyah, karena dalam Al-Quran persaudaraan ini memang dikaitkan langsung dengan iman. Pada surat Al-Hujurat itu dimulai dengan semacam konstasi bahwa umat Islam pasti akan berpecah belah. Dalam keadaan berpecah belah itu pasti nanti akan saling menyerang dan saling berusaha menghancurkan satu sama lain. Dan memang secara historis sudah terbukti setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka pada saat itu umat Islam dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pewaris aristokrasi Makkah, yaitu keturunan Bani Umayyah dengan ciri-ciri memiliki kekayaan dan pengalaman dalam pemerintahan. Mereka banyak sekali yang menjadi jenderal, baik di zaman Rasulullah maupun di zaman Khalifah. Golongan kedua disebut dengan istilah sekarang kelompok populis. Malah ada yang mengatakan kelompok sosialis yang dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dengan anggota seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Ciri-ciri mereka sangat solih. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan penengah atau moderat yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Maka kalau kita memperhatikan pada saat itu, sahabat Ali sebetulnya adalah oposisi terhadap sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, apalagi terhadap golongan aristokrat yang dibawa oleh kelompok Muawiyah. Masing-masing ketiga kelompok tadi terus-menerus berusaha berkuasa. Yang pertama dimenangkan atas kesepakatan golongan moderat yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar, maka kemudian dikenal dengan istilah khalifah sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Kemudian setelah itu oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berturut-turut golongan ini menjadi khalifah yang pertama dan kedua. Namun yang ketiga itu jatuh pada kaum aristokrat, yaitu Utsman bin Affan adalah anggota golongan Bani Umayyah, pewaris kaum atasan Mekah yang sebagian besar masuk Islam pada detik-detik terakhir. Oleh karena itu kelompok ini ya memang mereka adalah keturunan yang memiliki kekayaan. Sedangkan setelah Utsman bin Affan, maka kepemimpinan umat Islam
pada golongan sosialis, populis yang idolanya pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena itu mereka cepat-cepat pergi pada sahabat Ali dan mengangkatnya sebagai khalifah. Kalau kita kembali pada Quran surat Al-Hujurat, tersebutlah ajaran normatif, ajaran tentang ukuran yang seharusnya, termasuk bagaimana seharusnya menyelesaikan konflik yang disebutkan pada ayat 9 surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Inilah contoh yang diusahakan penduduk Madinah yang dipimpin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, yang tidak mau melibatkan diri kepada faksi Muawiyah maupun Ali. Mereka adalah bibit kelompok yang nantinya dikenal sebagai ahli jamaah. Artinya mereka mementingkan persatuan universal kaum mukmin tanpa memperhatikan aliran politiknya. Setelah proses perdamaian itu sebetulnya ada petunjuk teknis, petunjuk yang sangat praktis sebagaimana memelihara ukhuwah yang pada saat-saat sekarang ini sangat relevan untuk kita renungkan, yaitu pada ayat 11 surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi yang pertama, sebagai sebuah solusi untuk mendamaikan, maka kuncinya adalah jangan saling ngolok antara satu dengan yang lain. Sesama orang yang beriman itu adalah satu kesatuan. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita agar jangan terlalu cepat menghukum orang kalau kebetulan berbeda. Kita harus memberi hikmah keraguan kepada orang yang kebetulan berbeda dengan kita, yaitu dengan suatu pertanyaan dalam hati kita. Oh, dia berbeda dengan saya, tapi jangan-jangan dia yang benar. Itu yang diajarkan Al-Quran. Sebaliknya, memastikan diri sendiri pasti benar dan orang lain yang pasti salah, dalam Al-Quran disebutkan sebagai indikasi kemusyrikan, karena orang itu kemudian memutlakkan pendapatnya sendiri. Pada Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32, wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a
kullu hisbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Akhirnya mereka menjadi kelompok yang menganggap diri mereka paling benar. Sebagaimana pada Quran surat Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu Muhammad terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi ibarat pepatah Melayu, menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Jadi menghina sesama kaum muslim sama seperti menghina diri kita sendiri. Itulah penjelasan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Kemudian langkah yang kedua, kita jangan berprasangka yang tidak baik tanpa dasar yang benar. Pada ayat 12 surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Memang dari sebagian prasangka ada yang bisa dianggap sebagai sikap waspada pada tempat-tempat atau saat-saat tertentu di mana kita harus berprasangka kepada orang karena memang situasinya mengharuskan demikian. Itu disebut waspada, dan itu bukan yang termasuk yang dikatakan dosa. Tetapi kalau kita seperti yang dikatakan Al-Quran tadi, terlalu banyak mencari kesalahan orang lain, kemungkinan kita akan jatuh kepada prasangka yang mengarah kepada dosa. Istilah tajassus itu berasal dari kata jasus, artinya spion. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi mata-mata. Mengumpat ialah tindakan saling membicarakan keburukan orang lain pada waktu orang itu tidak ada di depan kita. Itu adalah kejahatan yang besar sekali, yang dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu digambarkan sebagai makan bangkai saudaranya yang telah mati. Artinya kalau kita berprasangka kemudian membicarakan aibnya tidak ada orangnya, maka apa yang harus kita lakukan yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi kita harus berani untuk memberikan pesan-pesan agar supaya perilakunya tidak diulang kembali. Jadi inilah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai kata kunci dari Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka untuk mengenal satu sama lain, kenapa mereka seperti itu, ya, itu jadi bukan hanya sekedar kenal nama dan asal usul, tapi bagaimana kaitannya dengan pengetahuan yang mereka miliki terhadap sesuatu, cara pandang terhadap sesuatu. Inilah yang menyebabkan satu sama lain ada perbedaan-perbedaan. Jadi untuk itulah maka kewajiban mendamaikan adalah perintah Allah. Namun ketika mendamaikan, maka kita tidak boleh berpihak kepada salah satu, tetap yang dianiaya kita bela. Kemudian setelah itu ada tugas mendamaikan di antara sesama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.